Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami membuat video materi peluang untuk PMS Matematika. Saya Farokna. Saya Salsabila Zalia. Saya Trisan Jaras Mardiana. Saya Malika Zatunita. Mari kita simak videonya. Peluang. Nah, definisi peluang sendiri ini adalah jadi peluang itu adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian atau peluang terjadinya suatu kejadian A adalah PA. Ini adalah peluang A dan NA itu adalah peluang terjadinya si kejadian A dan NS ini adalah semesta. Nah, di mana 0 ini nggak boleh kurang atau sama dengan dari si peluang A dan peluang A ini tidak boleh kurang atau sama dengan dari 1 ya teman-teman. Baik, ini langsung aja masuk ke contoh soal yang pertama. Ini typo ya teman-teman, ini contoh. Dimana pada contoh pertama ini terdapat sebuah soal yaitu sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima? Nah, bilangan prima. Nah, di sini tuh cara penyelesaiannya adalah, jadi di sini kita tulis dulu nih, mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kira-kira tuh yang bilangan prima tuh mana aja teman-teman? Nah, bilangan prima itu ada 2, 3, dan 5. Berarti totalnya ada 3 ya teman-teman. Nah, di sini terdata bahwa misal kejadian A adalah kejadian muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Nah, di sini mata dadu yang bilangan prima itu ada 3. Ini udah benar. Dan NS itu ada 6. NS itu jumlah semestanya. Nah, di sini karena mata dadu itu jumlahnya ada 6, berarti NS adalah 6. Dan untuk mencari peluang A, itu adalah NA dibagi NS. NA-nya 3 dan NS-nya 6. 3 dibagi 6 adalah 3 dibagi 3, 6 dibagi 3, 2. Nah, 3 dibagi 3, 1, jadi 1/2. Nah, dapat disimpulkan, peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima adalah 1/2 atau setengah. Kita memasuki contoh soal kedua, yaitu di sini, maaf ya teman-teman, ini tuh typo, harusnya ini adalah 2. Nah, di sini kita memasuki soalnya, yaitu dari 7 orang pria dan 5 wanita akan dipilih 4 orang secara acak. Nah, di sini ditanyakan adalah berapakah peluang dari 4 orang yang terpilih, 3 diantaranya itu pria dan 1 orang wanita. Nah, di sini mari kita selesaikan. Jadi cara penyelesaiannya itu kejadian A itu yang terpilih itu 3 pria dan 1 wanita. Jadi kita bisa masukin langsung di sini NA-nya berarti 7 kombinasi 3 dikali 5 kombinasi 1. Nah, ini 7 itu prianya, 7 sama 3, dan dikali 5 itu jumlah wanitanya, dan C1. 1 itu di sini di soal ya teman-teman. Nah, NS-nya itu adalah 12 kombinasi 4. Kenapa 12? Karena 7 ini ditambah 5 ini adalah 12. Dan di sini 4-nya didapatkan dari yang ditanyakan, peluang dari 4 orang yang terpilih. Nah, teman-teman, untuk masuk ke cara pengerjaannya, di sini langsung aja. Nah, jadi untuk cara pengerjaannya itu adalah NA dibagi dari NS, teman-teman. Nah, di sini NA udah ketahui ya, teman-teman. NA-nya itu segini dan NS-nya itu segini. Nah, kita tinggal masukin aja ke sini. Nah, jadi dari sini tuh kita jabarin lagi teman-teman ke sini. Itu 7 faktorial dibagi 4 faktorial dan 3 faktorial. Terus dikali lagi dengan 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, di sini kita jabarin teman-teman. Di sini ada 7, 6, 5, dan 4 faktorial. Kenapa sampai 4 faktorial aja? Karena di bawahnya itu ada 4 faktorial, teman-teman. Jadi bisa kita langsung coret aja. Tuh. Nah, di sini kan 3 faktorial itu berarti 3, 2, dan 1. Nah, 3 ini bisa kita coret dengan 6, jadi 2. 2 ini bisa kita coret dengan 2. Lanjut, kita kerjain yang 5 faktorial. 5 faktorial itu bawahnya 4. Berarti kita sampai 4 aja. 5 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial sama 1. Nah, ini dicoret. Udah kan, berarti menyisakan 5 aja. Nah, bawahnya habis nih teman-teman. Berarti hasilnya hanya 7 dikali 5, yaitu 35, dikali dengan 5. Nah, itu hasil dari yang atas. Nah, untuk 12 faktorial, ini adalah
Di sini kita tulis dulu 12. Nah, tapi di bawahnya itu ada 8 faktorial. Nah, langsung aja berarti kita kurangin nih 11, 10, 9, 8 faktorial. Nah, di sini kita coret dan 4 faktorial itu ada 4, 3, 2, dan 1. 4 ini bisa kita coret dengan 12, itu 3. 3 itu dengan 9, 3. 2 itu dengan 5. Dengan 10, yaitu 5. 5 teman-teman. Nah, berarti di sini ada 3, 11, 5, dan 3. Nah, di sini untuk penyelesaian lebih lanjutnya berarti ada 35 dikali 5 dibagi 3 dikali 11 dikali 5 dikali 3. 5 coret dengan 5 berarti sama dengan 35. Nah, 3 dikali 11 itu kan 33. 33 dikali 3 adalah 99. Nah, teman-teman, jadi peluang yang terpilih dari 3 pria dan 1 wanita adalah 35/99. Halo, jadi di sini ada contoh soal pertama, yaitu contoh soal permutasi, yang dimana soalnya itu pengurus suatu organisasi yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris dipilih dari 7 orang calon. Banyak cara yang mungkin untuk memilih pengurus organisasi itu dengan tidak ada jabatan lengkap adalah, berarti ini kita menjawab dengan rumus permutasi, yang dimana rumusnya adalah NPR sama dengan N faktorial per N dikurang 1 faktorial. Nah, di sini itu N-nya adalah 7, yang dimana berarti 7 itu dari 7 orang calon. Nah, R-nya itu adalah 3, yang dimana ada ketua, wakil ketua, dan juga sekret. Itu adalah 3. Nah, kita masuk ke cara kita menjawab, yaitu NPR. Berarti 7P3 sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial. Sama dengan 7 dikurang 3 itu kan 4. Nah, berarti kita yang di atas itu 7 faktorial itu kita kali sampai 4, itu 7, 6, 5, 4 per 4 faktorial. Nah, 4 sama 4 bisa dicoret kan. Nah, jadi kalau misalkan 4 sama 4 kita coret, tinggal kita kali nih 7 kali 6 kali 5, itu hasilnya 210. Nah, jadi di sini itu hasilnya 210. Contoh soal yang selanjutnya yaitu soal kombinasi. Dari 2 butir telur yang dijual, terdapat 2 butir telur yang retak. Ibu membeli 2 butir telur tanpa memilih. Peluang ibu mendapat 2 butir telur yang baik adalah, untuk mengerjakan ini kita butuh rumus kombinasi. Yang pertama yang kita cari itu banyak cara mendapat 2 telur. Ini 10 kombinasi 2. Jadi kita masukin ke rumusnya, jadi 10 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial. Hasilnya yaitu 10 dikali 9 dibagi 2. 90 dibagi 2 sama dengan 45. Ini selanjutnya kita menyelesaikan banyak cara mendapat 2 telur yang baik. Ini kenapa 8? Karena kan diketahui di soal itu dari 10 terdapat 2 yang retak, sedangkan peluang yang ditanya adalah mendapat 2 butir telur yang baik. Makanya kenapa bisa jadi 8 kombinasi 2. Habis itu kita masukin lagi, kita input ke rumusnya. 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 faktorial. Sama dengan 8 dikali 7 dibagi 2. Sama dengan 56 dibagi 2 sama dengan 28. Untuk peluang, kita pakai rumus PA sama dengan NA per NS, yaitu dengan NA yaitu adalah banyak cara mendapat 2 telur yang baik, dan NS adalah banyak cara mendapat 2 telur yang keseluruhan. Jadi, peluang mendapat telur yang baik adalah 28 per 45. Itu adalah soal mengenai permutasi siklis. Soalnya, sebuah forum dihadiri oleh 6 orang, dan 4 diantaranya yaitu Maura, Malika, Sandian, dan Farah. Berapa banyak menyusun cara duduk apabila mereka harus duduk berdekatan? Permutasi siklis sendiri harus mempunyai rumus, yaitu N-1 faktorial. Dengan N, yaitu banyaknya jumlah orang. Kenapa sih kita di sini nggak pakai 6 dikurang 1? Karena kan orangnya ada 6 nih gitu. Karena perlu digarisbawahi juga bahwa keempat orang ini dihitung menjadi satu kelompok. Yang awalnya 6, karena yang 4-nya yang jadi satu kelompok, jadi 3 yang dihitung. 2 orang sisanya sama satu kelompok tadi yang isinya 4 orang. Lalu
Banyak cara menyusun tempat duduk adalah 3 min 1 faktorial, yaitu 2 faktorial, sama dengan 2 cara. Banyak cara menyusun posisi duduk Moura, Malika, Sandia, dan Farah, yaitu 4 faktorial. Kenapa 4 faktorial? Karena orangnya ada 4. Jadi, banyak cara untuk menyusunnya, ada 24 cara. Selanjutnya, banyak cara menyusun posisi duduk apabila Moura, Malika, Sandia, dan Farah harus berdekatan adalah 2 dikali 24, sama dengan 48 cara. Seperti itu. Soal nomor 3 itu contoh soal peluang syarat. Dalam kelas ada 12 laki-laki dan 18 perempuan. Dari perempuan, 10 memakai kacamata. Jika dipilih seorang siswa, peluang siswa memakai kacamata diketahui siswa tersebut perempuan adalah. Nah, di sini kita kan sudah tahu jumlah perempuannya itu ada 18 dan yang pakai kacamata 10, berarti kita nggak usah mikirin laki-lakinya. Berarti buat jadi peluang kita langsung aja jadi 10 per 18. 10 per 18 kalau kita kecilkan jadi hasil akhirnya jadi 5 per 9. Jadi dari setiap 9 anak perempuan kira-kira 5 anak yang memakai kacamata.